Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan jendela aluminium ya teman-teman. Kita akan melakukan proses pengukuran dulu. Jadi rongnya itu kita akan ambil yang paling pendek ya teman-teman, untuk pembuatan jendela aluminium. Oke, kita akan langsung ke video pembuatannya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita merakitnya, kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di daun jendelanya ya teman-teman. Nah, jadi soal pemotongan spigot itu juga harus pas ya teman-teman. Nggak boleh terlalu longgar, soalnya akan mempengaruhi kekuatan daun jendelanya. Dan di aluminium itu ada dua jendela ya teman-teman. Yang pertama jendela biasa, dan yang kedua itu jendela casement. Jadi jendela casement itu engselnya itu tidak terlihat ya teman-teman. Nah, setelah kita rakit, kita akan mencocokkan atau menaruh di dalam kusen yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita cek dulu pas atau tidak ukurannya, agar kita tidak ada keraguan. Oke, jadi ini adalah daun jendela casement ya teman-teman. Sudah jadi ini. Dan sekarang kita akan membuat daun jendela casement. Jadi pengukurannya itu rong dikurangin 1,2 cm ya teman-teman. Dari tatapan jendela itu dikurangi 1,2. Ini adalah bahan jendela casement ya teman-teman. Ini daunnya teman-teman. Kalau tadi tatapan, ini daunnya. Oke, kita akan melakukan proses pemotongan daun jendela casement. Jadi di aluminium itu ada 3 macam ya teman-teman untuk jendela aluminium bahannya. Yang pertama tadi adalah tatapan jendela casement. Yang kedua ini adalah daun untuk jendela casementnya. Dan yang ketiga itu adalah tutup jendela casement. Biasanya saya sering mengatakan sebagai tutup jendela casement ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan melakukan proses pemotongan atau penyiku teman-teman. Kata tukangnya itu adalah prostek ya. Jadi kita sebelum memprosteknya, memotongnya untuk menjadi siku, kita akan memastikan bahwa mesin potongnya itu adalah sudah benar-benar siku. Oke, kita akan mulai memotongnya ya teman-teman. Jadi pastikan potongannya itu pas ya teman-teman. Kalau sudah diprostek, kita ukur dulu agar ukurannya sesuai yang kita inginkan atau yang kita ukur ya teman-teman. Nah, ini jadi yang pendeknya dan yang panjang. Untuk spigotnya kita ukurnya dikasih pas ya teman-teman, agak longgar 3 mili atau 4 sampai 5 mili enggak apa-apa, agar kekuatan pada daun jendela casement itu benar-benar kuat ya teman-teman. Oke, kita akan mulai menyepigoti. Ini adalah spigot yang kita gunakan adalah spigot
sedang ya teman-teman, cukup tebal dan agak tipis sih. Ya, ini adalah proses penyabigotan untuk daun jendela casement ya teman-teman. Nah, di jendela casement, untuk yang di daun jendela casement itu ada lubangnya ya teman-teman. Yang lubang itu khusus buat tempat karet. Ini namanya adalah karet balon ya teman-teman kalau di jendela casement. Nah, jadi kita perstek karetnya, ujung karet, lalu kita masukkan ke daun jendelanya. Dari ujung atas dan ujung bawah itu nanti kita perstek agar menyatu di waktu perakitan ya teman-teman. Oke, kita akan mulai merakit daun jendela casementnya teman-teman. Nah, untuk burnya, mata bur besinya kita membuat yang ukuran 2,5 mili ya teman-teman. Untuk bautnya saya menggunakan baut kuru atau baut kecil buat spigotnya. Nah, kali ini kita akan merakitnya sambil menunggu perakitan. Nah, ini adalah karet balon ya teman-teman namanya. Jadi ujungnya itu kalau kita ingin rapi, kita kasih lem G ya teman-teman, agar lama kelamaan itu tidak lepas. Biasanya kalau tanpa kita lem, karet itu akan mengkerut teman-teman, jadi akan ada jaraknya. Nah, ini namanya adalah engsel jendela casement ya teman-teman. Jadi proses pemasangannya dari ujung atas engsel jendela casement itu nyampe di ujung daun jendela casement yang dalam. Jadi pemasangannya itu di tengah-tengah daun jendela ya teman-teman. Jaraknya harus sama atas bawah. Nah, ini adalah kita pakai untuk apa ini namanya, untuk engsel jendela casementnya kita bautnya pakai baut spigot lemu ya teman-teman, atau baut spigot besar. Nah, kali ini kita akan proses pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya, jadi ujung engsel jendela casement itu nyampe di garis atas tatapan jendela casement ya teman-teman. Untuk pemasangannya kita kasih jarak yang sama, jadi as tengah ya teman-teman, agar hasilnya bisa rata. Oke, setelah kita pasang engselnya, kita akan coba apakah sudah sama jaraknya antara atas dan bawah keliling. Kalau belum sama, kita kendoni atau kita lepas lagi bautnya teman-teman. Kalau sudah, langsung kita coba lagi. Nah, kalau sudah sama seperti ini, sudah bagus, berarti sudah siap untuk melanjutkan proses yang selanjutnya ya teman-teman.
Nah, di kali ini kita akan memasang penguncinya teman-teman ya, atau kita sebut dengan slot. Kalau di jendela casement itu namanya ram buncis ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan ram buncis saya menggunakan baut kuru ya teman-teman, baut spigot kuru, dan mata obengnya juga mata obeng khusus, mata obeng kuru. Nah, ini adalah pemasangan ram buncis atau slot. Kalau di jendela biasa namanya adalah slot. Kalau di jendela casement ini adalah ram buncis ya teman-teman. Setelah kita pasang ram buncis, kita akan memasang tutup bautnya agar terlihat rapi ya teman-teman. Ini adalah tutup ram buncis. Nah, kalau sudah kita pasang seperti ini kan rapi ya teman-teman. Dan habis itu kita akan mencoba menaruhnya di kusen kita lagi ya teman-teman, agar kita lebih yakin apakah sudah pas atau belum daun jendelanya. Nah, kalau sudah pas, proses selanjutnya adalah pemotongan tutup jendela casement ya teman-teman. Nah, kita ukur rongnya. Untuk memudahkan kita menaruh kaca, kita potong yang pendek dulu ya teman-teman. Kita potong yang pendek, kita pasang yang pendek dulu. Nah, seperti ini dia ada lubangnya ya teman-teman, untuk tutup jendela casementnya. Nah, setelah kita pasang yang atas bawah, kita akan mengukur yang panjang. Oke, ini adalah tutup jendela casement ya teman-teman. Kita akan memasangnya yang panjang. Nah, ini warna putih bersih ya teman-teman, atau bisa dibilang juga wet kalau di aluminium, putih wet. Nah, kali ini pembuatan jendela aluminiumnya sudah selesai ya teman-teman, jadi siap untuk dipasang, dikasih kaca. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video.